Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas topik yang keenam, yaitu etika dan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani. Yang selanjutnya adalah etika dan lingkungan. Industri modern memberikan kemakmuran tak tertandingi sepanjang sejarah, namun juga menciptakan ancaman-ancaman lingkungan yang menakutkan baik bagi kita dan juga generasi-generasi berikutnya. Setiap tahun, lebih dari 150 juta ton bahan pencemar dibuang ke udara yang kita hirup. Lebih dari 41 juta ton limbah beracun dihasilkan, dan 15 juta galon bahan pencemar dibuang ke laut. Semenjak awal abad ke-21, ada beberapa kecenderungan yang menentukan nasib peradaban manusia. Di antaranya, yang pertama, meningkatnya populasi. Nah, antara tahun 1950 sampai tahun 2000, populasi dunia bertambah 3,6 miliar jiwa. Populasi tersebut terjadi di negara-negara berkembang yang memang sudah padat penduduknya. Jumlah manusia terus bertambah sementara sistem alam tetap sama, seperti persediaan air bersih, hasil perikanan, hasil hutan, dan lahan terbuka. Yang kedua adalah kenaikan suhu. Tren kedua yang mempengaruhi seluruh dunia adalah kenaikan suhu yang disebabkan oleh bertambahnya konsentrasi karbon dioksida atau CO2. Laporan dari tim ilmuwan Amerika dan Inggris pertengahan tahun 1999 menyebutkan bahwa dua lapisan es besar di sisi semenanjung Antartika mulai menyusut dengan cepat. Nah, para ilmuwan menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh kenaikan suhu sekitar 2,5 derajat Celcius semenjak tahun 1940. Yang ketiga adalah penurunan tabel air. Satu kecenderungan lain yang tidak begitu terlihat adalah penurunan tingkat tabel air. Menurut Sandra Postel dari Global Water Policy Project, jumlah pengambilan air di Cina, India, Afrika Utara, Saudi Arabia, dan Amerika Serikat adalah lebih dari 160 miliar ton air per tahun. Yang keempat adalah berkurangnya lahan pertanian per individu. Semenjak pertengahan abad ke-20, lahan pertanian per individu menyusut dari 0,24 hektar menjadi 0,12 hektar. Yang kelima adalah berkurangnya wilayah perikanan. Dari tahun 1950 sampai 1997, hasil tangkapan ikan naik dari 19 juta ton menjadi lebih dari 90 juta ton. Yang keenam adalah penyusutan hutan. Selama setengah abad lalu, lahan hutan dunia mengalami penurunan substansial di mana sebagian besar terjadi di negara-negara berkembang. Lahan hutan per individu di seluruh dunia diproyeksikan menyusut dari 0,56 hektar saat ini menjadi 0,38 hektar di tahun 2050. Dalam berbagai hal, kenaikan permintaan produk-produk hutan seperti kayu, kertas, dan kayu untuk bahan bakar saat ini sudah melampaui hasil yang mampu diberikan hutan. Kemudian yang nomor 7 adalah punahnya sejumlah spesies hewan dan tanaman. Selanjutnya adalah dimensi polusi dan penyusutan sumber daya. Polusi merupakan salah satu jenis penyusutan sumber daya karena pencemaran air, udara, atau tanah merusak sifat-sifat yang menguntungkan dari sumber daya tersebut. Yang pertama adalah polusi udara. Polusi udara bukanlah barang baru. Namun demikian, meningkat secara besar-besaran saat industri mulai meluas. Saat ini, bahan pencemar udara telah berpengaruh pada vegetasi, menurunkan hasil panen, dan industri kayu yang mengakibatkan merusak bahan-bahan bangunan melalui proses karat, perubahan warna, dan pembusukan, sehingga berbahaya bagi kesehatan kehidupan, menambah biaya kesehatan, dan memperkecil kebahagiaan hidup. Polusi di udara mengakibatkan beberapa masalah. Yang pertama, pemanasan global. Aktivitas industri, pertanian, dan juga aktivitas manusia lainnya selama 150 tahun terakhir
telah menciptakan gas rumah kaca dalam jumlah yang cukup besar, khususnya dari hasil pembakaran bahan bakar dari fosil seperti minyak dan batu bara. Pada tahun 1988, PBB membentuk Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC untuk mempelajari masalah pemanasan global. Kedua adalah penyusutan ozon. Ozon di lapisan stratosfer bagian bawah berfungsi melindungi semua kehidupan bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Yang ketiga adalah hujan asam. Hujan asam merupakan permasalahan internasional. Hujan asam terjadi di satu negara kerap kali berasal dari gas sulfur oksida dan nitrogen oksida yang diproduksi di negara lain. Sebagian besar wilayah Kanada dan timur laut Amerika misalnya menjadi korban hujan asam yang asalnya dari kawasan industri di Great Lakes, dan Belanda juga menjadi korban hujan asam yang berasal dari Jerman. Kemudian yang keempat adalah racun udara. Nah, racun udara, sebagian besar racun udara ini mengalami penurunan secara bertahap di Amerika. Namun, sejumlah negara bagian Amerika Serikat melaporkan adanya kenaikan beberapa jenis racun karsinogen. Yang terakhir adalah kualitas udara yang buruk. Bentuk polusi udara yang paling umum adalah gas dan partikel-partikel yang keluar dari mobil dan proses industri yang berpengaruh terhadap kualitas udara. Dalam dekade terakhir terlihat adanya peningkatan signifikan atas kualitas udara di sebagian besar wilayah Amerika Serikat, yang sebagian besar disebabkan oleh diberlakunya peraturan dan regulasi lingkungan. Nah, tabel yang perubahan estimasi polusi udara menunjukkan kuantitas berbagai bahan pencemar udara yang dihasilkan antara tahun 1970 sampai 1998, seperti ditunjukkan dalam tabel emisi dari 4 bahan pencemar telah mengalami penurunan secara substansial, khususnya timah turun 98% dibandingkan tahun 1970, dan sulfur dioksida turun 37%, senyawa organik yang mudah menguap turun 42%, dan karbon monoksida turun 31%. Nah, akan tetapi masih ada bertonton bahan pencemar yang dilontarkan ke udara yang kita hirup. Dan pada tahun 1995, sekitar 80 juta penduduk Amerika Serikat tinggal di wilayah-wilayah yang tidak memenuhi standar kualitas udara. Lebih jauh lagi, emisi partikel terus meningkat dan emisi nitrogen oksida yang meningkat dibandingkan tahun 1970. Yang selanjutnya adalah polusi air. Kontaminasi sumber air adalah masalah lama, namun bahan pencemaran air saat ini sangat jauh beragam dan tidak hanya terjadi dari sampah organik, namun juga garam, logam, bahan-bahan radioaktif, serta bakteri, virus, dan endapan. Selanjutnya adalah polusi tanah. Yang pertama adalah zat beracun. Zat beracun atau berbahaya adalah bahan-bahan yang menyebabkan kenaikan tingkat kematian atau tidak bisa diubah atau menyebabkan sakit atau memberikan pengaruh-pengaruh buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Pihak pemerintah memperkirakan bahwa lebih dari 58 jenis senyawa kimia yang saat ini digunakan di Amerika jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Jumlah bahan kimia yang digunakan selama pertengahan tahun 80-an adalah 10 kali lebih besar dan banyak diantaranya beracun dibandingkan tahun 70-an. Yang kedua adalah benzen. Benzen ini adalah kimia beracun yang dipakai dalam plastik, bahan celup, nilon, zat tambahan pada makanan, deterjen, obat-obatan, fungisida, dan bensin. Kemudian yang ketiga adalah vinil klorida. Kemungkinan terkena kanker untuk para pegawai di tempat yang menggunakan atau memproduksi vinil klorida adalah 50% lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Selanjutnya adalah limbah padat. Orang-orang Amerika saat ini menghasilkan sampah rumah tangga lebih banyak dibandingkan orang-orang di negara lain di seluruh dunia. Tiap tahun,
orang-orang yang tinggal di kota-kota Amerika menghasilkan lebih dari 160 juta ton sampah padat. Jumlah yang setara dengan konvoi truk sampah 10 ton sepanjang 145.000 mil atau lebih dari separuh jarak ke bulan. Dan yang terakhir adalah limbah nuklir. Reaktor nuklir mengandung bahan-bahan radioaktif yang diketahui bersifat karsinogen seperti strontium 90, cesium 137, barium 140, dan indium 131. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM 008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang selanjutnya, yaitu penyusutan spesies dan habitat. Telah diketahui bahwa manusia membuat punah puluhan spesies binatang dan tumbuhan. Semenjak tahun 1600, setidaknya 63 spesies mamalia dan 88 spesies burung telah punah. Habitat hutan yang menjadi tempat tinggal berbagai jenis spesies juga tengah dihancurkan oleh para industri kayu. Para ahli memperkirakan bahwa kerusakan hutan hujan di bumi mencapai tingkat 1% tiap tahunnya. Hilangnya habitat hutan yang disertai dengan pengaruh-pengaruh polusi diperkirakan telah mengakibatkan kepunahan sejumlah besar spesies. Satu penelitian yang cukup komprehensif atas 18.000 spesies dan subspesies seluruh dunia menemukan bahwa 11.046 diantaranya terancam kepunahan. Yang selanjutnya yaitu penyusutan bahan bakar fosil. Sampai tahun 1980-an, bahan bakar fosil terus mengalami penyusutan secara eksponensial. Dengan kata lain, tingkat penggunaannya mengalami peningkatan 2 kali lipat dalam jangka waktu tertentu. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan belum lama ini menyimpulkan bahwa cadangan aluminium konvensional dunia cukup untuk memenuhi kebutuhan akan aluminium sampai abad ke-21. Cadangan mangan dunia berjumlah total 5 miliar ton dan tingkat penambangannya saat ini sekitar 7 juta ton per tahun. Cadangan dunia untuk merkuri diperkirakan sampai 600.000 ton yang cukup untuk sekitar 1 abad ke depan. Cadangan dunia untuk tembaga berjumlah total 2,3 miliar ton dan saat ini tingkat penambangannya 13.000 ton per tahun. Cadangan besi dunia diperkirakan lebih dari 250 miliar ton dan tingkat penambangannya sekitar 1 miliar ton per tahun. Dan cadangan timah dunia berjumlah total lebih dari 1,5 miliar ton dengan tingkat penambangan sekitar 3 juta ton per tahun. Jadi, ada batas-batas fisik dari sumber daya alam kita. Meskipun banyak yang masih berlimpah, namun semuanya tidak bisa digali secara terus-menerus. Pada akhirnya, semuanya secara perlahan akan habis, dan biaya penambangannya akan naik secara eksponensial. Bahan-bahan pengganti yang berlimpah bisa ditemukan untuk sebagian besar dari sumber daya tersebut. Namun, mungkin bahan-bahan pengganti ini tidak bisa menggantikan semuanya. Apapun bahan pengganti yang dikembangkan juga terbatas. Yang selanjutnya yaitu etika pengendalian polusi. Selama berabad-abad, lembaga bisnis diperbolehkan mengabaikan akibat-akibat kegiatan mereka terhadap lingkungan alam. Satu pemanjaan yang muncul karena beberapa sebab. Sebab yang pertama yaitu para pelaku bisnis menganggap udara dan air adalah barang gratis. Dengan kata lain, tidak ada yang memiliki dan masing-masing perusahaan bisa menggunakannya tanpa perlu mengeluarkan biaya. Sebab yang kedua yaitu bisnis melihat lingkungan sebagai barang tak terbatas atau sebagai daya tampung. Masalah polusi berasal dari beragam sumber dan penanganannya memerlukan pemecahan yang juga beragam. Namun fokus kita dalam pembahasan selanjutnya adalah pada satu jangkauan permasalahan, yaitu masalah-masalah etis yang muncul akibat polusi dari usaha komersial dan industri. Yang selanjutnya yaitu etika ekologi. Etika ekologi sendiri adalah sebuah etika yang mengklaim bahwa kesejahteraan dari bagian-bagian non-manusia di bumi secara intrinsik memiliki nilai tersendiri bahwa karena adanya nilai intrinsik ini, kita manusia memiliki tugas untuk menghargai dan mempertahankannya.
Sebuah sistem ekologi adalah rangkaian organisme dan lingkungan yang saling terkait dan saling tergantung. Seperti danau, di mana ikan bergantung pada organisme air kecil, dan organisme-organisme ini bergantung pada tanaman air yang sudah mati dan kotoran ikan. Usaha bisnis bergantung pada lingkungan alam dalam memperoleh energi, sumber daya material, dan pembuangan limbah. Dan sebaliknya, alam dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas bisnis dari perusahaan. Saat semua cadangan sumber daya alam mulai menipis, secara otomatis proses produksinya juga akan semakin sulit dan biayanya juga semakin mahal. Jadi, meskipun tingkat penyusutannya naik dalam periode tertentu, namun kenaikan biaya produksi pada akhirnya akan mendorong kenaikan tersebut sampai puncaknya dan mulai turun sebelum seluruh cadangan sumber daya tersebut habis sama sekali. Yang selanjutnya yaitu penyusutan mineral. Penyusutan cadangan mineral seperti halnya bahan bakar fosil juga bisa dihitung baik dengan menggunakan model eksponensial maupun dengan model puncak. Seperti halnya bahan bakar fosil, tingkat penyusutan mineral tidak naik secara eksponensial, namun memuncak lalu turun saat logam semakin langka, semakin sulit, dan semakin mahal pengolahannya. Cadangan sumber daya dunia tentu saja juga terbatas, dan tingkat penyusutan sebagian besar persediaan mineral dunia kemungkinan juga akan mencapai puncak, dan selanjutnya turun secara bertahap saat semakin sulit diperoleh dan biaya pemrosesannya semakin tinggi. Pengaruh sesungguhnya dari keterbatasan persediaan dunia sangat sulit diperkirakan. Saya Eka Haryani, selanjutnya adalah hak lingkungan dan pembatasan mutlak. Di dalam artikel, William T. Blackstone menyatakan bahwa kepemilikan atas lingkungan yang nyaman tidak hanya saat diinginkan, tetapi merupakan hak bagi setiap manusia. Dengan demikian, manusia mempunyai hak moral untuk memperoleh lingkungan yang nyaman, dan hal ini harus menjadi hak hukum yang sah. Sebagai contoh, sejumlah negara bagian Amerika Serikat memberlakukan amandemen terhadap undang-undang yang mengizinkan warga negara untuk memperoleh hak lingkungan mirip dengan yang disarankan Blackstone. Ada konsep lain yang mirip dengan hak lingkungan, yaitu Undang-Undang Federal. Namun, Undang-Undang Federal ini mempunyai batasan atas hak properti kepada para pemilik perusahaan, dan argumen Blackstone memberikan sebuah dasar pemikiran mengenai batasan hak-hak properti dalam cara-cara yang mutlak demi penegakan hak manusia atas lingkungan yang bersih. Pandangan Blackstone memunculkan masalah utama, yaitu pandangan ini gagal memberikan petunjuk tentang sejumlah pilihan yang cukup berat mengenai lingkungan. Karena adanya hambatan-hambatan yang muncul dari pelarangan mutlak, maka para pemerintah federal pada awal tahun 1980-an mulai beralih kepada metode-metode pengendalian polusi yang berusaha menyeimbangkan antara biaya dan keuntungan dari pengendalian polusi dan tidak menerapkan pelarangan mutlak. Dengan demikian, peraturan diganti dengan didasarkan pada pendekatan utilitarian terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah utilitarianisme dan pengendalian parsial, di mana utilitarianisme memberikan suatu cara guna menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab dalam teori hak-hak lingkungan Blackstone. Berdasarkan pendekatan utilitarianisme, jika suatu industri
mencemari lingkungan, harga pasar dari komoditas tidak lagi mencerminkan biaya sesungguhnya dalam proses produksi komoditas tersebut, sehingga dapat mengakibatkan kesalahan alokasi sumber daya dan kesejahteraan ekonomi akan menurun. Jadi, pendekatan utilitarian menyatakan bahwa seseorang perlu berusaha menghindari polusi karena dia juga tidak ingin merugikan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah biaya pribadi dan biaya sosial, di mana di dalam buku telah dijelaskan contoh dari perusahaan listrik, di mana biaya pribadi atau biaya internal perusahaan ini adalah biaya yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan suatu produk. Contohnya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, sedangkan biaya sosial adalah jumlah biaya total dari biaya internal ditambah biaya eksternal, di mana biaya eksternal ini adalah biaya yang ditanggung oleh produsen, misalnya adalah biaya kesehatan bagi masyarakat sekitar pabrik yang terkena dampak dari pabrik tersebut. Selanjutnya adalah penyelesaian tugas perusahaan. Penyelesaian untuk masalah biaya eksternal menurut argumen utilitarian yang disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan memasukkan biaya polusi atau pencemaran ke dalam perhitungan. Yang kedua, dengan mewajibkan perusahaan yang menjadi sumber polusi untuk menghentikan polusi dengan memasangkan peralatan pengendali polusi. Selanjutnya adalah keadilan. Cara utilitarian menangani polusi dengan menginternalisasi biaya tampak konsisten dengan persyaratan keadilan distributif. Sejauh keadilan distributif tersebut mendukung kesamaan hak, di mana para penganut mencatat bahwa polusi sering berpengaruh terhadap meningkatnya ketidakadilan. Internalisasi biaya eksternal juga terlihat konsisten dengan persyaratan keadilan. Keadilan yang pertama yaitu keadilan retributif, di mana keadilan ini menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab dan memperoleh keuntungan dari sesuatu yang merugikan wajib menanggung semua beban untuk memperbaiki. Sedangkan keadilan yang kedua yaitu keadilan kompensatif, di mana keadilan ini menyatakan bahwa pihak yang dirugikan berhak memperoleh kompensasi dari pihak yang mengakibatkan. Selanjutnya yaitu biaya dan keuntungan, di mana teknologi pengendalian polusi berhasil mengembangkan metode yang efektif namun relatif mahal. Misalnya, sebenarnya perusahaan tidak perlu membeli alat untuk menghilangkan polusi jika dinilai kegunaan ekonomi masyarakat akan menurun. Thomas Klein memberikan ringkasan prosedur analisis biaya dan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi biaya dan keuntungan dari usulan program dan juga orang-orang atau sektor yang mengusulkan. Yang kedua, mengevaluasi biaya dan keuntungan dalam kaitannya dengan nilai terhadap pihak yang memberi dan menerima. Yang ketiga, menambah biaya dan keuntungan untuk menentukan keuntungan. Untuk menghindari penggunaan prosedur yang tidak beraturan dan mahal, Klein mengusulkan agar perusahaan membuat sebuah sistem akuntansi sosial yang secara rutin mengukur, mencatat, dan melaporkan pengaruh-pengaruh eksternal kepada pihak manajemen atau pihak lain. Berikutnya yaitu hambatan dasar dalam pendekatan utilitarian. Yang pertama, biaya dan keuntungan menangani polusi akan cukup sulit dihitung apabila melibatkan kerugian terhadap kesehatan manusia atau bahkan kematian. Yang kedua, penilaian sulit dilakukan bila pengaruh polusi bersifat tidak pasti. Namun
dari hambatan-hambatan tersebut muncul pendekatan alternatif yang dapat digunakan. Yang pertama, pelarangan mutlak atas polusi yang masih diberlakukan dalam banyak peraturan pemerintah federal. Yang kedua, teori hak menjadi dasar dari tindakan pelarangan mutlak. Yang ketiga, memilih proyek yang tidak mengandung resiko kerusakan fatal. Yang keempat, bila resikonya tidak dapat diperkirakan, kita harus mengidentifikasi pihak yang paling rentan dan yang harus menanggung biaya paling berat jika terjadi kesalahan. Yang kelima, mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa mereka dilindungi. Yang keenam, dengan mengasumsikan bahwa hal paling buruk akan terjadi dan selanjutnya menetapkan pilihan yang memungkinkan kita untuk mengetahui kapan hal tersebut dapat terjadi. Perkenalkan, nama saya Dina Oktarina, NIM 2017-017-011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekologi sosial, ekofeminisme, dan kewajiban untuk memelihara. Yang pertama yaitu ekologi sosial. Menyatakan bahwa apabila pola-pola hierarki dan dominasi tersebut belum berubah, maka kita tidak akan bisa menghadapi krisis lingkungan. Selanjutnya, sistem hierarki. Satu kelompok berkuasa atas kelompok lain, dan anggota kelompok yang berkuasa mendominasi anggota kelompok lain dan memanfaatkan mereka sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Selanjutnya itu menurut Bourdieu, yaitu sistem hierarki dan dominasi mendorong munculnya mentalitas budaya yang mendukung dominasi dalam segala bentuk, termasuk dominasi atas alam. Jadi kerusakan lingkungan yang terjadi secara luas tidak bisa dihentikan sampai masyarakat kita menjadi tidak terlalu hierarkis, tidak terlalu mendominasi, dan tidak terlalu menindas. Yang selanjutnya itu pemikiran feminis, menyatakan bahwa bentuk hierarki yang paling berkaitan dengan kerusakan lingkungan adalah dominasi pria atas perempuan. Selanjutnya itu akar dari krisis ekologi yang terjadi ada pada pola dominasi atas alam yang berkaitan erat dengan praktik-praktik sosial dan lembaga-lembaga di mana perempuan memiliki posisi lebih rendah dibandingkan dengan kaum pria. Selanjutnya itu sebagian kaum ekofeminis menyatakan bahwa perspektif dominasi dan hierarki maskulin yang merusak harus diganti dengan perspektif feminin yang lebih menekan pada caring atau memberi perhatian. Yang selanjutnya, Neil Nording, yaitu pendukung pandangan etika memberi perhatian, menyatakan bahwa kewajiban untuk memberi perhatian ini hanya ditujukan pada bagian-bagian alam yang hidup dan yang berkaitan dengan kita. Selanjutnya itu menurut Karen Warren, yaitu atau kaum ekofeminis, membahas hubungan antara seseorang dengan batu atau gunung yang didakinya. Meskipun konsep utilitarianisme, hak dan keadilan memiliki peran terbatas dalam etika lingkungan, namun etika lingkungan yang baik harus memperhatikan perspektif etika memberi perhatian. Selanjutnya itu etika konservasi sumber daya yang bisa habis. Konversi mengacu pada penghematan sumber daya alam untuk digunakan di masa mendatang. Jadi persediaan besok akan bisa selalu menjadi baru bila kita bersedia melakukan langkah-langkah untuk pencegahan. Dan konversi ini merupakan salah satu cara untuk menjamin persediaan bagi generasi mendatang. Selanjutnya hak generasi mendatang. Itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, jika generasi mendatang sama-sama punya hak atas sumber daya bumi, maka tindakan menghabiskan sumber daya berarti mengambil apa yang sebenarnya menjadi milik mereka dan melanggar hak-hak mereka atas sumber daya tersebut. Selanjutnya itu beberapa penulis yang menyatakan salah jika berpikir bahwa generasi mendatang juga memiliki hak, memberikan 3 alasan. Yang pertama, hak karena mereka saat ini belum ada dan mungkin juga tidak akan pernah ada. Yang kedua, jika generasi mendatang punya hak, kita mungkin akan diarahkan menuju kesimpulan yang tidak masuk akal bahwa kita harus mengorbankan seluruh peradaban demi mereka. Yang ketiga, yaitu kita dapat mengatakan bahwa seseorang memiliki hak tertentu hanya jika kita tahu bahwa dia memiliki kepentingan tertentu yang dilindungi oleh hak tersebut. Selanjutnya itu keadilan bagi generasi mendatang. Yang pertama menurut John Rawls, yaitu untuk menentukan
cara yang adil dalam mendistribusikan sumber daya antar generasi. Masing-masing anggota generasi selayaknya menempatkan diri dan mengetahui dari generasi mana mereka berasal. Jadi keadilan mewajibkan kita untuk menyerahkan dunia ini pada generasi mendatang dalam kondisi yang tidak lebih buruk dibandingkan dengan yang kita terima dari generasi sebelumnya. Selanjutnya itu menurut utilitarianisme mendukung prinsip Locke, yaitu bahwa masing-masing individu wajib memberikan warisan yang cukup dan baik bagi yang lain. Selanjutnya menurut Atfield, yaitu mewariskan dunia dengan kapasitas output yang sama, tidak berarti mewariskan dunia dengan sumber daya yang sama. Sebaliknya, mempertahankan kapasitas output bisa dicapai melalui konversi, pengelolaan kembali, atau inovasi teknologi. Selanjutnya pendukung utilitarianisme, masing-masing generasi mempunyai tugas untuk memaksimalkan keuntungan masa depan dari tindakan mereka dan meminimalkan kerugian masa depan. Selanjutnya itu William Shepard dan Claire Wilcox, yaitu alasan-alasan yang direpresentasikan oleh pilihan dalam pasar dan gagalnya harga pasar untuk memperhitungkan kelangkaan sumber daya masa mendatang adalah: yang pertama, akses beragam; yang kedua, preferensi waktu dan miopia; yang ketiga, perkiraan yang tidak memadai; yang keempat, pengaruh khusus; yang kelima, pengaruh eksternal; dan yang keenam, distribusi. Jadi salah satunya cara untuk melakukan konversi demi masa depan adalah menggunakan kebijakan konversi sukarela atau diperkuat secara politik. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi harus ditinggalkan jika masyarakat ingin mampu menangani masalah penyusutan sumber daya telah banyak mendapat tantangan. Yang kedua, karena sumber daya dunia terbatas, maka pada titik tertentu persediaannya akan habis. Jika negara-negara seluruh dunia masih menekankan pada usaha pertumbuhan ekonomi, maka diperkirakan institusi-institusi ekonomi besar mereka akan hancur, dan yang selanjutnya juga akan menghancurkan institusi politik dan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.